Halo, assalamualaikum. Rilisnya Huawei Band 8 terpantau menghasilkan penjualan yang sukses. Saya bisa pantau dari teman-teman yang klik dan belanja dari link saya ya. Di Lazada itu sampai 30 unit dan di Shopee di atas 100 unit nih. Kurang dari 1 bulan ya, masih hitungan 1 sampai 2 minggu loh. Dan itu belum termasuk yang beli tanpa klik link saya atau beli ngeklik link dari video review teman-teman yang lain. Memang worth it sekali ya buat mereka yang ingin punya smartwatch tapi budgetnya masih belum sampai. 500 ribuan dapat experience ala watch, fitur lengkap walau belum ada GPS. Namun nyatanya hingga saat ini saya betahnya di Oppo Band generasi pertama. Alasan utama karena dia drop harganya ke 299 ribuan. Kemudian saya sudah punya smartwatch, jadi butuh smart band yang lebih awet baterainya. Karena watch saya itu maksimal tahannya 2 hari saja ya sekali ngecas. Jadi saya pilih yang UI-nya simple banget saja. Dan saya juga suka Oppo Band ini dari masalah looks maupun feels dan juga build quality-nya. Jadi saya nggak mau punya smart band yang feels-nya kayak watch. Lebih milih simplicity ya, walau buat baca teks memang rada ribet. Karena kan layarnya kurang lebar gitu ya. Jadi kepotong-potong ke bawah terus teksnya. Dan Oppo juga punya sih sebetulnya smart band yang feels-nya kayak watch, namanya Oppo Band 2, cuma harganya rada beda ya, yang itu 900 ribuan. Nah jadi Huawei Band 8 sama Oppo Band ini sebetulnya nggak tabrakan ya di harganya yang sekarang. Kalau kamu punya budget 500 ribuan, pengen punya wearables kayak smartwatch, monggo langsung ambil Huawei Band 8 saja. Tapi kalau budget kamu lebih bawah lagi, maksimal 300 ribu misalkan, dan nyari simplicity, atau sudah punya smartwatch utama, Oppo Band yang saya rekomendasikan. Namun belum selesai pemirsa, di promo 66 kemarin saya menemukan sebuah smart band lain di harga yang mirip dengan Huawei Band 8 yang mungkin bisa jadi alternatif. Namanya Amazfit Band 7. Yang ini sama kayak dua band lainnya, sama punya layar AMOLED dan dimensinya mirip sama Huawei Band 8 ya di 1,47 inci. Kalau form faktornya, dia lebih mirip sama Mi Band dan Oppo Band. Jadi modul utamanya diselipkan di tengah strapnya, dan strapnya sendiri jadi yang kerasa paling cheap ya di antara dua band yang lain. Antara terlalu tipis atau memang bahannya nggak terlalu solid. Nah sepenilaian saya, layarnya ini bright dan vivid banget, kontrasnya bagus, serta punya sunlight visibility yang juga sangat jelas. Baterainya juga awet, di antara 3 smart band yang saya tampilkan di video ini, Oppo Band itu yang paling boros ya, bisa habis dalam waktu 5-7 hari saja. Sementara Amazfit Band 7, saya pakai 5 hari itu dia masih sisa di 60% loh baterainya. Kemudian dia punya vibration yang bisa diatur untuk setiap notifikasi dan bisa kita custom polanya itu masing-masing. Jadi kita bisa langsung tahu misalkan getaran 3 kali itu buat SMS masuk, getaran 2 kali panjang diselingi 1 kali pendek itu buat telepon masuk, atau getaran 2 kali pendek itu buat semua notif lain. Itu bisa ya kalau kamu sudah custom di aplikasi Zepp punyanya Amazfit ini. Dan aplikasi ini juga tergolong lengkap serta fitur exercise workout-nya sama lengkap dengan Huawei Health. Bahkan watch faces di Zepp ini masih gratis semua loh. Dan juga ada total 120 workout modes. Termasuk di aplikasi ini ada App Store, jadi kita bisa tambahkan aplikasi sederhana pastinya aplikasinya, ataupun game sederhana juga buat dimainin di Amazfit Band 7. So di sisi ini saya bilang Amazfit Band 7 sudah benar-benar smart ya. Tapi kemudian suatu hal seperti kembali mengingatkan saya, aplikasi pendukung wearables begini biasanya banyak sekali minta permission. Yang paling sensitif, dia bisa minta baca SMS dan juga daftar kontak. Bukankah aplikasi penipu yang pakai modus sebar undangan atau foto paket yang disebarkan via WhatsApp itu, dia juga bisa baca SMS buat nerima OTP perbankan dari handphone si korban, bukan? Betul, permission ke SMS dan kontak itu diperlukan supaya notif SMS bisa diteruskan ke wearables-nya. Dan nama kontak bisa dimunculkan saat ada telepon masuk. Jadi memang ada alasannya sih. Cuma prinsip saya lebih baik pakai wearables yang satu merek dengan smartphone kita. Kenapa? Ya karena kalau mau ambil data SMS dan kontak kita, merek tersebut nggak perlu aplikasi pendukung wearables lagi.
Wong dia yang bikin HP-nya, dia punya akses penuh kan ke semua data kita. Makanya saya sekarang tuh sangat menghindari wearables atau smartband atau smartwatch dari brand yang nggak jelas. Apalagi yang pakai aplikasi barengan sama merek lain. Dan saya jadi berpikir, kenapa ya Huawei Health kok nggak ada lagi di Play Store sekarang? Kemungkinan pertama, Google menghapusnya dari Play Store karena ada masalah. Kemungkinan kedua, Huawei ingin orang pakai app gallery buat mengunduh aplikasi ini. Dan kedua kemungkinan tersebut sama-sama bikin saya parno. Kalau memang aplikasinya nggak neko-neko, harusnya versi Play Store tetap tersedia dong. Karena buktinya di Apple App Store masih ada Huawei Health. Cuma di App Store itu memang besar banget ya size-nya, lebih dari 500 MB. Sementara APK di Android itu cuma sekitar 110 MB saja. Tapi serius, kalau Huawei Health ini nggak ada di Play Store, artinya nggak ada yang bantu kontrol dan periksa keamanannya. Apakah memang ada masalah privacy yang dilanggar atau tidak? Amankah source code-nya? Dan juga hal-hal lainnya. Karena seingat saya, aplikasi Huawei yang pernah saya pakai, itu Health dan AI Life, itu punya mekanisme update diri sendiri. Jadi kedua aplikasi ini bisa download APK langsung dari server Huawei untuk pembaruan dirinya. Meski untuk bisa install update ini, tetap butuh permission dari user untuk bisa install APK dari unknown source. Ya, sepertinya memang butuh penelitian lebih dalam ya kalau mau dapat jawaban pasti tentang kenapa Huawei Health tak ada lagi di Play Store. Namun untuk saat ini, saya lebih memilih bermain aman, uninstall semua aplikasi yang tidak didapat dari Play Store, dan juga tidak pakai produk dari brand yang ada isu tentang privacy. Teman-teman sendiri bebas kok mau pilih smartband manapun yang saya tampilkan di video ini ataupun yang lain yang di luar 3 itu ya. Saya jual secondnya juga kok sebetulnya yang 2 di lapak saya. Kecuali yang Oppo Band ya. Ini masih akan saya pakai menemani si tua Galaxy Watch aktif yang sampai saat ini masih saya andalkan. Oke, maaf sudah menebar sedikit kebingungan di video kali ini. Semoga teman-teman tidak puas ya dan cari-cari jawabannya ke sana ke sini, explore sana, explore sini, cari tahu kenapa Huawei Health nggak ada di Play Store saat ini. Kalau sudah tahu, boleh infokan ke saya juga ya guys. Boleh komen aja di video ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.